Baik, selamat sore. Saya akan menjelaskan terkait tentang membagi tegangan pada potensiometer. Pada dasarnya potensiometer itu adalah variabel resistor yang nilainya dapat diubah-ubah. Kalian sudah pernah menggunakannya waktu praktek di BET minggu pertama ya. Kemudian simbolnya seperti ini. Ini potensiometer, ini simbol potensiometer atau variabel resistornya. Simbol potensiometer di mana bagian atas itu biasa kita sebut sebagai A, bagian tengah biasa kita sebut sebagai S yang bisa diatur, yang bisa dinaik turunkan. Kemudian bagian yang bawah itu biasa disebut sebagai E. Begitu. Nah, saya biasa bilang bahwa ketika kalian men-setting potensio kalian masing-masing, gunakanlah kaki tengah dan salah satu pinggirnya. Boleh S dan A atau S dan E. Sebenarnya potensio itu adalah sebuah dua buah resistor yang diseri. Dua buah resistor yang diseri di mana di bagian tengahnya itu ada pengatur nilainya yang bisa men-setting AS-nya mau berapa, SE-nya mau berapa, tergantung dari nilai maksimal dari RAE ini. Nah, ini saya jabarkan lagi, potensiometer itu adalah dua buah resistor yang diseri. Ingat, seri. Langsung masuk ke karakteristik rangkaian seri itu apa saja? Ada 3, E-nya sama, R totalnya pasti hasil penjumlahan, V totalnya juga hasil penjumlahan dari R masing-masing yang di seri. Ingat itu, langsung 3 itu kalau kita berbicara terkait rangkaian seri. Nah, di sini ada RAS, itu berarti saya settingnya tengah dan bagian atas, dan di bagian bawah itu ada RSE, artinya tengah dan bagian bawah. Karena nilai maksimalnya RAE itu 1 kilo, jadi saya bisa men-setting nilai dari RAS dan RSE ini. Kalau RAS-nya sebesar 300 ohm, maka RSE-nya pasti hasil dari 1000 dikurangkan dengan RAS, maka ketemu nilai 700 ohm. Begitu. Paham nggak sampai sini? Semoga paham ya. Ini masih rangkaian sederhana lah, seri. Nah, potensiometer punya nilai maksimal yang berbeda-beda nih. Kalian menjumpai ada yang 1 kilo, ada yang pernah menjumpai mungkin 10 kilo, ada yang 100 kilo dan macam-macam. Ada 5 kilo dan macam-macam. Itu maksudnya adalah dari A ujung atas sampai dengan E ujung bawah itu nilai maksimalnya sebesar itu. Nah, kita settingnya tergantung dari nilai maksimalnya berapa, begitu. Kemudian di sini ada sebuah soal, contoh soal. Sebuah potensiometer sebesar 1000 ohm, berarti ini nilai maksimalnya, RAE-nya 1000 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 5 volt. V total ya, atau saya menyebut sebagai VAE. Dan diatur agar tegangan yang keluar sebesar 2 volt. Lah, yang ngatur supaya tegangan keluarnya 2 volt siapa? Ya bagian tengah ini. Bagian tengah itu mau diatur ke agak ke atas atau ke bawah, yang penting keluarannya sebesar 2 volt. Berarti salah satu di sini AS dan juga SE ini harus punya nilai sebesar 2 volt. Salah satu saja. Kalau kamu settingnya tengah dan bagian atas, berarti otomatis tengah dan bagian atas itu harus punya nilai 2 volt. Kalau kita settingnya tengah dan bagian bawah, berarti tengah dan bagian bawah ini harus punya nilai sebesar 2 volt. Paham ya? Sampai di sini paham? Oke. Selanjutnya, nah ini kondisi pertama harus punya nilai 2 volt nih. Berarti pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, kondisi pertama yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah RSE. RSE-nya berapa? Kondisi pertama pertanyaannya itu RSE-nya berapa? Loh Mbak, kalau saya mau menentukan RAS-nya berapa, boleh enggak? Boleh, silakan. Kayak yang saya bilang tadi, kalian mau menggunakan bagian tengah dan atas atau tengah dan bawah, silakan, bebas. Yang penting
nilainya salah satu itu punya nilai sebesar 2 volt. Kondisi 1 RSE-nya berapa? Nah ini saya tulis jika VSE-nya sebesar 2 volt. Atau, nah ini kalau kalian misalkan menggunakan yang RAS ya, RAS-nya berapa? Jika VAS-nya sebesar 2 volt. Sama sebenarnya. Tinggal kalian pakai yang mana. Jadi yang dikerjakan hanya salah satu saja. Yang mau kalian cari itu yang mana? Yang siapa? Begitu. Ini saya buat tegangannya juga. Rumusnya apa, Mbak? Rumusnya bagaimana, Mbak? Terusan, Mbak. Pertanyaannya seperti itu lagi. Lah, rumusnya apa? Masa kalian lupa rumus perbandingan? Seri, ingat-ingat lagi rumus seri. Rumus seri RAE sama dengan RAS ditambah RSE. Ini ya. Ini karakteristik seri. Pokoknya kalau udah tahu itu rangkaiannya seri, langsung masuk ke 3 karakteristik ini. IAE-nya sama dengan IAS sama dengan ISE. Karakteristik yang kedua, RAE-nya adalah hasil penjumlahan dari banyak resistor yang di seri. Otomatis VAE-nya atau V totalnya adalah hasil penjumlahan dari tegangan yang di seri juga. Sama ya. Ini, langsung kamu dapat patokan ini. Langsung kamu mendapatkan patokan ini. Oke? Jelas ya? Sekarang yang diketahui itu apa sih? Kita lihat lagi, yang diketahui oleh soal itu apa sih? Diketahui oleh soal itu adalah RAE 1 kilo 1000. Setelah itu ada VAE 5 volt. Setelah itu ada VSE, saya pakainya itu ya, sebesar 2 volt. Lalu yang ditanyakan yang pertama, untuk kondisi pertama adalah RSE. RSE-nya berapa? Itu pertanyaan yang pertama, atau saya tulis poin A. RSE-nya berapa? Nah, ini. Diketahui RAE 1000, VSE 5 volt, ini 2 volt, kemudian RSE-nya berapa? Kita bisa mencari nilai VSE, caranya bagaimana sih sebenarnya? Rumus mencari nilai VSE berdasarkan hukum Ohm. Hukum Ohm, kembali lagi ke hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Ketika saya minta kalian mencari nilai VSE, maka I-nya pasti ISE dikali R-nya harus RSE, ya enggak? Paham ya sampai sini ya? Ingat, rangkaian seri otomatis I totalnya sama dengan ISE sama dengan IAS. Nah, ini kondisi yang pertama dulu digunakan. Maka rumus mencari I di hukum Ohm adalah V per R dikali RSE-nya tetap. Karena sama AE sama dengan IAS sama dengan ISE. Nah, di sini AE-nya tahu 5 volt, AE-nya, RAE-nya tahu 1000, maka di sini bisa kita cantumkan V total per R total atau VAE per RAE. Lihat yang diketahui siapa. Kalau adalah yang diketahui IAS, ya berarti VAS per RAS gitu. Lihat yang diketahui siapa.
Nah, yang kita ketahui, maka rumusnya ketemu rumus ini ya, ketemu rumus ini, jebret, ketemu rumus ini. VSE-nya tahu, VAE-nya tahu, RAE-nya tahu, RSE-nya berapa. Nah, selesaikan lagi rumusnya. RSE yang ditanyakan sama dengan tinggal kali silang saja, pindah kali silang saja. VSE dibagi gini tuh ya, VSE dikali sorry sebentar ya, VSE dikali RAE nya dipindah dulu, RAE ini dipindah ke VSE, berarti kan menjadi dikali ya, dikali, kemudian ini dipindah ke ruas sebelahnya, berarti harus dibagi menjadi VAE. Nah, rumusnya ketemu rumus seperti ini. RSE sama dengan VSE dikali RAE dibagi VAE. Silahkan dihitung masing-masing, coba berapakah nilainya. VSE nya berapa? 2. Kemudian dikali RAE nya adalah 1000, dibagi VAE nya sebesar 5 volt, maka RSE nya ketemu sebesar 400 ohm. Ketemunya 400 ohm, bener nggak? Kita coba setting di sini 400 ohm. Aduh, kita setting di sini 400 ohm. Kalau di sini 400 ohm, maka otomatis RAS-nya berapa? 1000 dikurangi 400, maka ketemunya adalah 600 ohm. Nah, kalau di sini saya menggunakan voltmeter saja untuk membuktikan benar tidak dia punya nilai sebesar 2 volt. Kita buktikan bersama, benar nilainya 2 volt. Paham ya? Itu kondisi pertama. Kondisi pertama ketika diketahui 1000 VAE dan juga VSE. Begitu. Nah, lalu potensio yang atas ini gimana, Mbak? Ini kan yang bawah ini kan 2 buah resistor yang di seri. Kita anggap potensio itu adalah 2 buah resistor yang di seri, di mana ada pengaturnya di bagian tengah. Nah, sekarang untuk potensio secara fisik sendiri yang simbolnya seperti ini, kita setting 2 voltnya bagaimana? Di sini RSE-nya sudah diketahui tuh 400 ohm. Berarti tinggal kamu setting aja di sini 40% dari 1 kilo. Nilainya berapa? 400 ohm. Ya enggak? 40%-nya dari 1 kilo nilainya adalah 400 ohm. Lalu sama, kita gunakan voltmeter juga untuk membuktikan apakah benar kondisi pertama VSE-nya itu sebesar 2 volt atau tidak. Seharusnya sama-sama sebesar 2 volt. Ini kondisi pertama. Selesai. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua. Ini saya pindah di sini aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua. Baca soalnya dengan teliti. Kalau kamu belum bisa memahami soal, maka kamu bisa menggambar rancangan seperti ini. Oh, ini maksudnya bagaimana ya? Diketahuinya diletakkan di mana ya? Diketahuinya punya nilai berapa ya? Apa saja yang diketahui? Lalu, oh, maksud soalnya seperti yang sudah dijabarkan dengan menggunakan rumusan matematis ini. Kemudian kondisi yang kedua, bila potensionya diberi beban sebesar 330 ohm. Lalu berapa nilai tegangan bebannya? Nah, kondisi kedua adalah ada hambatan beban atau kita sebut sebagai RL.
RL-nya sebesar 300 ohm. Kondisi kedua. Pertanyaannya, ditanyakan B berarti ya. B, pertanyaannya sama sebenarnya. Berapakah nilai VSE-nya? Nah, ini. Tadi di sini tegangan tanpa beban sebesar 2 volt. Tanpa beban. Kok bisa Mbak tanpa beban? Karena ini murni potensio saja yang disetting. Murni potensio saja yang disetting. Kondisi yang kedua, potensionya diberi beban. Bebannya di mana Mbak? Boleh di SE, boleh di AS. Hanya ketika tadi saya itu menentukannya RSE untuk yang 2 volt, maka otomatis kondisi yang kedua juga sama, SE yang dicari. Begitu. Jadi harus sama, harus berkesinambungan. Kalau di kondisi yang pertama tadi kamu mencari RAS, ya pahami lagi soalnya. Soalnya masuk kemana? RAS atau RSE. Lah di sini mintanya adalah RSE yang diberi beban. Ini kondisi 1 atau saya sebut sebagai kondisi tanpa beban. Aduh kaget. Kondisi 1, potensio tanpa beban. Nah begini, ini ya biar lebih jelas lagi, potensio tanpa beban. Sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Ini saya copy saja, copy, paste, sweep. Kondisi yang kedua, potensionya ada bebannya, potensio dengan beban. Dengan beban. Berarti seperti ini gambar rangkaiannya. Potensionya diberi beban, RSE-nya dikasih beban. Ding. Ini saya ganti. Ding. Saya beri nama RL lagi. Biar jelas ya. RL mintanya adalah 330 ohm. Di sini juga sama, RL 330 ohm. Oke. Nah, kamu bisa melihat perbedaan gambarnya ya. Kamu bisa melihat perbedaan gambarnya. Ini tanpa voltmeter ya. Perbedaan gambarnya kalau di kondisi pertama itu adalah 2 resistor yang diseri. Sedangkan di kondisi kedua itu adalah rangkaian campuran. Ya enggak? Ini adalah rangkaian campuran. Apakah R totalnya akan sama? Apakah rumusan R totalnya akan sama dengan kondisi yang pertama? Pasti tidak. R totalnya tidak sama dengan kondisi yang pertama. Kenapa? Karena RSE-nya ternyata diparalel dengan RL. RSE-nya diparalel dengan RL. Maka R totalnya pasti akan berubah. Bagaimana rumus menghitung R total? Nah, dari rangkaian ini kita bisa melihat di mana RAE itu sama dengan R total sama dengan RAS ditambah RSE di paralel RL. Mari kita bersama-sama menghitung ya. RAE-nya sama dengan RAS-nya sudah ketemu belum tadi? RAS-nya sudah ketemu. Dari 1000 dikurangi 400, ketemunya adalah 600. 600 ditambah 400 di paralel 330. Berapa nilainya? Silakan masing-masing menghitung ya. 400 paralelnya dikerjakan dulu. 1/400 ditambah 1/330. 1 dibagi answer.
Paling gampang seperti itu. Berarti di sini adalah 600 ditambah 180,822 ohm. Maka RAE itu mempunyai nilai sebesar 780,822 ohm. Beda kan ya? Jelas berbeda. Lebih kecil atau lebih besar? Pasti akan lebih kecil. Kenapa? Karena R total paralel itu tidak pernah lebih dari R terkecil. 400 dan 330 hasilnya hanya 180,822. Ini RAE-nya sebesar 1000, yang di sini kondisi kedua RAE-nya sebesar 780,822. Yang ditanyakan apa? VSE. Rumus VSE apa? Masukkan ke sini. Sama ya. Rumus VSE. Rumus VSE adalah VAE dikali RAE dibagi RAE dikali RSE. Nah, yang beda siapa? RAE-nya. Yang berbeda adalah RAE-nya. VSE sama dengan VAE-nya berapa? VAE-nya adalah 5 volt dibagi RAE-nya berapa? RAE-nya tadi ketemu 780,822 dikali RSE. Nah, kalian perlu lihat, hati-hati. RSE di sini apakah 400? Bukan. RSE di sini adalah RSE paralel RL atau RSE paralel. Berarti RSE diparalel dengan RL, di mana nilainya adalah sebesar 180,822 ohm. Maka VSE-nya sebesar 1,158 volt. Lebih kecil ya, pasti ya. 1,158 volt. Ketemu nilainya VSE. Pertanyaannya adalah VSE. Ketemu nilainya. Lalu benar nggak Mbak? Mari kita buktikan bersama. Benar tidak ya ini nilainya sekian? Mari kita sama-sama membuktikannya. Satu koma 1,158 itu dibulatkan 2 angka di belakang koma berarti 1,16. Bener ya? Gitu caranya. Jadi potensio, maka saya selalu bilang, ketika kamu setting hambatan potensio, pastikan tidak ada beban yang terhubung dengan potensio atau disetting sendiri. 600, 400, 300, 700, 200, 800 bebas. Tergantung dari yang diminta soal. Setelah itu, kondisi yang kedua adalah potensio ada bebannya. Bebannya diletakkan di mana, Mbak? Boleh di atas, boleh di bawah. Tapi harus kesepakatanmu masing-masing. Kalau dari awal kamu settingnya di atas, maka bebannya letakkan di atas. Kalau kamu settingnya di SE, maka bebannya letakkan di SE. Jadi jangan ada pertanyaan, Mbak, kalau saya ini mencarinya VAS, nilainya 1,16. Bener nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Berarti tandanya kamu settingnya adalah di tengah dan A. Gitu. Sampai di sini jelas dulu, paham? Oke, sekarang bagaimana kita mencari arusnya? Hati-hati. Kalau kondisi pertama,
arusnya bisa langsung terlihat, otomatis sama. Bisa kalian masing-masing hitung. Mencari arus I total berarti ya. I totalnya, maka di sini saya langsung memberikan arus saja. Di sini saya juga beri arusnya. Nilainya seharusnya sama. Ini I total. Ini nilai dari I total. 5 mA, 5 mA sama ya. Kemudian di sini saya beri arus juga. Ini untuk I totalnya. Tuh. Ini juga untuk I totalnya. Nah, apakah arus di sini akan sama? Kita lihat. Apakah arus di sini juga akan sama? Di sini. Oke. Kita lihat bersama. Ketika kondisi pertama, arus di AS dan arus di SE itu sebesar 5 mA sama dengan I total. Di kondisi yang kedua, karena rangkaiannya rangkaian paralel, RAE-nya lebih kecil dibandingkan kondisi yang pertama, maka otomatis arusnya akan lebih besar. Di sini 5 mA, di sini arus totalnya sebesar 6,4 mA. Paham ya? Nah, karena ini cabang, RSE dan juga RL ini cabang atau paralel, maka otomatis karakteristik paralel di mana arusnya akan terbagi sebanyak resistor yang diparalel. Karena ada 2 resistor yang diparalel dan nilainya pun juga berbeda. RSE itu punya nilai 2,89 mA dan RL 330 nilainya pasti akan lebih besar, yaitu 3,51 mA. Begitu. Ingat, arus berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau dijumlahkan 2,89 ditambah 3,51, maka nilainya akan ketemu sebesar 6,4. Jelas? Oke, kalau jelas, ini terkait tentang potensiometer. Semuanya masih berkisaran di hukum Ohm. Jadi cermati soalnya, pahami soalnya baik-baik. Terima kasih, selamat belajar.